Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishaq. Saya usia 18 tahun dan saya mondok di pesantren Hizbul Tulab, dan asal sekolah saya SMA Negeri 1 Rancah, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada pemuda hebat yang berasal dari tanah Jawa, lahir pada tanggal 10 April 1875, atau menurut penanggalan Arab pada tanggal 24 Zulhijjah 1287 Hijriah. Kurang lebih 6 tahun beliau belajar di pondok pesantren yang mengenyam dari satu pondok ke pondok yang lain. Beliau pindah bukan karena malas macam kita ini, bukan karena bandel macam kita, tetapi karena luasnya lautan ilmu yang ada di kepala beliau. Salah satu pondok itu adalah pondok yang ada di Bangkalan, Madura, yang diasuh oleh Kiai Khalil Abdul Latif. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara. Dari garis keturunan ibunya, beliau merupakan keturunan ke-8 dari Jakat Tingkir. Dari ayah dan ibunya, beliau mendapatkan pendidikan dan nilai-nilai dasar Islam yang kokoh. Sejak anak-anak, bakat kepemimpinan dan kecerdasan Kiai Haji Hasyim Asy'ari memang sudah nampak di antara teman sepermainannya. Ia kerap tampil sebagai pemimpin. Dalam usia 13 tahun, beliau sudah membantu ayahnya mengajar santri-santri yang lebih besar ketimbang dirinya. Dalam usia 15 tahun, beliau sudah meninggalkan kedua orang tuanya berkelana memperdalam ilmu dari satu pesantren ke pesantren yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sesudah beliau belajar di beberapa pondok pesantren, maka beliau pun pergi jauh meninggalkan kampung halaman menuju kota Mekah pada tahun 1893 dalam usia 18 tahun. Untuk apa beliau pergi ke Mekah? Yaitu untuk menuntut ilmu agama. Di antaranya guru beliau yang ada di kota Mekah yaitu Syekh Mahmud At-Tarmasi, Syekh Ahmad Fadil Al-Minangkabawi Sumatera Barat, dan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, pengarang kitab Nihayat Ujen dari Banten. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di antara orang Indonesia yang belajar pada saat itu di kota Mekah adalah Syekh Mahmud At-Tarmasi, Syekh Fadil Al-Minangkabawi, dan Syekh Abdul Qadir dan Syekh Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sesudah 7 tahun beliau belajar di kota Mekah, maka beliau pun pulang lagi ke Indonesia untuk menyebarkan ilmu agama dan mendirikan pondok yang sangat besar. Begitu juga organisasi yang sangat populer di Indonesia. Nama pondok itu adalah Pondok Pesantren Tebu Ireng, dan nama organisasi itu adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Siapa pemuda hebat itu? Siapa pemuda yang memencai kecerdasan yang sangat luar biasa itu? Pemuda itu adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, Kiai Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq, ataupun yang dikenal dengan Sunan Giri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada tahun 1992, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ditahan oleh tentara Jepang karena tak mau melakukan seikirei. Apa itu seikirei? Seikirei adalah gerakan menundukkan badanmu ke arah Tokyo pada jam 7 pagi sebagai bentuk penghormatan kepada Kaisar Hirohito, titisan Dewa Matahari. Apakah beliau mau melakukan itu? Tentu saja tidak. Beliau tak mau melakukan itu karena tak ada yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka inilah yang menyebabkan beliau dipenjara selama 4 bulan oleh tentara Jepang, sehingga jari tangan beliau pun patah dan tak dapat digerakkan. Dulu Presiden Soekarno mengutus seseorang untuk meminta fatwa kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Apakah hukum mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan asing? Maka Syekh Hasyim Asy'ari pun mengumpulkan ulama sejauh dan semadura dan mengeluarkan fatwa. Hukum mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan asing adalah fardhu ain, dan siapa-siapa meninggal ketika peperangan tersebut maka dihukumi mati syahid. Maka inilah ulama sejauh dan semadura mengokohkan resolusi jihad pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Bubutan, Surabaya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau bukan hanya seorang pahlawan, beliau bukan hanya seorang yang mempunyai pondok. Beliau bukanlah seseorang yang hanya mendirikan organisasi, tetapi beliau juga mempunyai akhlak yang sangat mulia, akhlak yang pantas untuk kita tiru. Setiap tahun beliau selalu mengadakan kajian kitab hadis Sahih Muslim pada tanggal 20 Rajab sampai 20 Ramadan.
Maka kiai-kiai yang pernah mengajari Syekh Hasyim Asy'ari dulu ingin ikut menghadiri pengajian tersebut. Tentu Kiai Haji pun menolak, Syekh Hasyim Asy'ari pun menolak, tetapi karena bersikukuhnya beliau ingin menghadiri pengajian tersebut, maka Syekh Hasyim Asy'ari pun mengizinkan untuk menghadiri pengajian. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya kiai tersebut tidak boleh ada yang memasak sendiri dan mencuci sendiri. Biarlah santri Tebu Irang yang akan melayani. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesudah larut malam, semua sudah tidur pulas, maka tiba-tiba ada seorang pemuda yang diam-diam mengambil baju kotor tersebut. Maka salah satu kiai itu pun ada yang terbangun dan penasaran, ingin tahu siapa yang mengambil baju kotor kiai tersebut. Maka beliau berjalan dengan pelan dan mengintip. Ternyata yang mengambil baju kotor tersebut dan mencucinya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Luar biasa, Masya Allah, Tabarakallah. Ini adalah akhlak yang sangat pantas untuk kita, karena ini adalah akhlak yang sangat luar biasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu marilah kita ikuti sifat mulia Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bagaimana beliau mencintai Indonesia yang sangat kita sayang ini. Bacalah dan dengarkanlah kisah-kisah perjalanan hidup beliau. Ingatlah kalau kata Pak Soekarno, jas merah, jangan sekali melupakan sejarah. Tapi kalau kata saya, jas merah, jangan sekali melupakan kenangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.